Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kita melihat berita politik dan kali ini kembali bersama Mas Imam Nawawi. Kita melihat politik dengan cara awam tapi waras ya. Oke, sahabat kalian, berita terbaru ya, PDIP ringan saja ketika P3 melakukan komunikasi politik ya ke Prabowo Gibran. Di dw.com judulnya P3 ungkap peluang bertemu dengan Prabowo. Kemudian atas pertemuan tersebut Sekjen PDIP ya Hasto Kristianto mengatakan ya PDIP dukung P3 lakukan komunikasi politik supaya survive. Sahabat kalian, mengapa PDIP merasa ringan saja ditinggalkan oleh P3? Bukankah P3 merupakan teman koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud? Bahkan P3 dalam tanda kutip sampai rela gagal lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4%. Ini menjadi sebuah hal yang menarik. Pertama, kita melihat bahwa mungkin PDIP melihat P3 tidak lagi punya sebuah kekuatan yang layak untuk dipertimbangkan secara politik. Sehingga ketika kemudian P3 coba melakukan pendekatan atau komunikasi politik kepada Prabowo, dalam hal ini seperti yang diungkapkan Hasto, dia tidak merasa itu sebagai sebuah hal yang merugikan sama sekali bagi PDIP. Malah Hasto dalam bahasa positifnya mengatakan mendorong ya supaya P3 survive. Ini kalau kita lihat dalam konteks misalnya kesetiakawanan ya, meskipun di dalam politik itu adalah hal yang sangat langka, mestinya PDIP mengatakan tidak perlu P3, di sini saja. Nanti kita sama-sama upayakan bagaimana Anda bisa menempatkan diri sehingga pada 2029 setidaknya bisa lolos. Tetapi ini tidak. Ya, Hasto mengatakan dalam rangka survival sebagai partai Ka'bah, ya kami dorong P3 untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah, kata Hasto di MK Jakarta Selasa 16 April 2024. Itu berarti silahkan P3 berjuang karena memang Anda punya ya hak-hak untuk diperjuangkan. Ya dalam tanda yang lain P3 silahkan bergerak sendiri. PDIP sedang ada agenda, silahkan. Itu memang hak Anda. Jangan sampai Anda ini hilang dalam sejarah, kira-kira begitu ya maknanya. Tetapi itu perspektif ya. Atau bahasa awamnya itu dugaan saja. Tidak pasti apakah memang seperti itu. Tetapi kalau kita baca secara umum, memang P3 tidak lagi memiliki sebuah kekuatan. Apa yang bisa diharapkan oleh sebuah partai ketika dirinya sudah menjadi pemenang dan sahabatnya tidak lolos, selain daripada fokus kepada apa yang menjadi agenda politiknya sendiri, dan itu normal saja. Nah, jadi kami dukung langkah-langkah P3 untuk melakukan komunikasi politik, kata Hasto. Dan sahabat kalian, langkah P3 ini tentu memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa berpolitik ketika memang tidak begitu siap dari segala sisi, tentu hanya akan menjadi apa istilahnya, ya ibarat air di dalam atau di atas daun talas, kesana kemari, tidak pasti apa yang sebenarnya menjadi misinya, dan lebih-lebih kalau bicara soal rakyat itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ya apa yang dilakukan oleh P3 ini memang satu hal yang ya tadi publik melihat, oh seperti ini rupanya begitu ya. Apalagi ya dalam konteks mau ketemu dengan Prabowo ya mudah saja. Kalau kata Mardiono kan itu dikatakan ya Pak Prabowo kan saya kenal beliau sudah lama ya, bukan orang baru, lebaran belum dengan Prabowo belum, katanya begitu. Ya mungkin juga ketemu ya masa mau datang halal bihalal aja harus bicara dulu. Ya itu yang disampaikan oleh Mardiono, PLT Ketua Umum P3. Nah sahabat kalian, sisi yang
bisa dijadikan pelajaran di sini bahwa partai-partai politik memang secara langsung, ya sebagian partai politik secara langsung maupun tidak langsung itu tampak memang betul-betul melihat bagaimana peluang itu sebatas pada potensi-potensi politiknya. Dia tidak lagi melihat aspek-aspek di luar itu. Ya misalnya kalau Hegel itu punya pikiran bahwa negara harus dibangun dengan landasan etis yang kuat, misalnya gitu ya. Dan tampaknya itu menjadi hal yang tidak lagi diprioritaskan untuk dipertimbangkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ya, dalam konteks pembenaran apa yang dilakukan P3 untuk mendekat kepada Prabowo, jelas P3 memang bagian dari partai yang sebelumnya berada di dalam kekuasaan bersama Jokowi. Nah, apa poin yang bisa kita ambil dari perjalanan P3 ini? Bahwa pertama, partai politik itu tidak punya yang namanya sebuah kesetia kawanan ya secara abadi. Seperti orang kenal, yang ada adalah kepentingan masing-masing. Ketika P3 menyadari posisinya sudah tidak lagi mendapatkan sebuah peluang ketika berada di koalisi ya Ganjar Mahfud, maka dia berusaha untuk mendekat kepada Prabowo. Karena sudah tidak mungkin lagi bagi PDIP untuk dapat memberikan katakanlah ya dalam tanda kutip bantuan politik yang memadai yang seperti diharapkan oleh P3. Oleh karena itu, ya ini menjadi poin yang kedua, PDIP melihat dirinya juga tidak mungkin membantu P3 lebih jauh, maka ya silahkan saja P3 mau kemana. Yang penting Anda survive, kan begitu. Nah, ini sebuah pelajaran penting. Dan yang ketiga, sebagai rakyat, kita harus melihat bahwa pemimpin-pemimpin partai politik itu harus kita kenali dengan sebaik-baiknya, kita baca cara berpikirnya, kita lihat dan kita rekam manuver-manuver politiknya, karena bagaimanapun mereka nanti yang akan menentukan arah-arah kebijakan negara kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.